Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kutipan dari Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan bahwa tujuan utama pendidikan yaitu menuntun. Artinya, pendidikan bukanlah proses memaksa atau memaksakan kehendak orang dewasa kepada anak-anak. Justru sebaliknya, pendidikan harus mengikuti dan mendukung potensi alami atau kodrat yang sudah ada pada anak-anak. Jadi, anak-anak dilahirkan dengan kemampuan bawaan yang unik, dan tugas pendidik adalah membimbing anak agar kekuatan-kekuatan ini berkembang sepenuhnya. Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa hasil akhir dari pendidikan adalah kebahagiaan dan keselamatan anak. Anak tidak hanya perlu berhasil dalam hal material atau akademis, tetapi juga harus berkembang menjadi manusia yang sejahtera, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Selain menjadi individu yang utuh, anak juga harus mampu menjalankan perannya sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas. Mendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pada kutipan Ki Hajar Dewantara, memperkuat gagasan bahwa pendidik berperan sebagai penuntun dan juga pendidik tidak bertindak sebagai pengatur atau pemaksa, tetapi sebagai pendamping dalam proses perkembangan anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik tidak dapat menciptakan atau mengubah kodrat anak, tetapi dapat menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan kekuatan kodrat yang sudah ada. Jadi, pendidik bertugas untuk membantu memperbaiki laku atau perilaku anak melalui bimbingan yang bijaksana dan pengembangan lingkungan yang mendukung. Pendidik yang benar menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang mendorong anak untuk menjadi lebih baik tanpa merusak atau menekan kodrat alami mereka. Pendidik juga harus disesuaikan dengan kodrat alami anak, yang mencakup segala aspek fisik, mental, dan emosional yang sudah ada pada anak sejak lahir. Jadi, pendidik tidak berkuasa untuk membentuk anak sesuka hati, tetapi bertanggung jawab untuk menyediakan kondisi yang tepat sehingga kodrat anak bisa berkembang dengan baik. Secara keseluruhan, pemikiran ini mendukung pendekatan pendidikan yang berpusat pada anak, menghormati kodrat alami mereka, dan mendorong pertumbuhan mereka sebagai manusia yang sejahtera dan bertanggung jawab. Pernyataan yang menghubungkan konsep manusia merdeka, pendidikan, dan permainan sebagai bagian dari proses belajar menekankan pada pentingnya pendekatan pendidikan yang berpusat pada anak. Beberapa hal yang terkait dalam hal ini, manusia merdeka dan pendidikan berpusat pada anak. Dalam konteks kemandirian, pendidikan yang berfokus pada anak mendorong kemandirian dan mengembangkan kekuatan internal mereka. Dalam konteks sosial, pendidikan yang baik tidak hanya mengembangkan individu tetapi juga menyiapkan mereka untuk berkontribusi pada masyarakat. 2. Kodrat anak dan peranan permainan. Seperti halnya anak, bermain adalah bagian dari kodrat mereka, bagian alami dari perkembangan anak. Melalui permainan, anak dapat mengeksplorasi lingkungan, mengembangkan keterampilan, dan belajar berinteraksi dengan teman sebayanya. Permainan sebagai pembelajaran kontekstual dalam hal ini melalui permainan anak belajar dalam konteks yang menyenangkan. Ini membuat proses belajar menjadi efektif. Pengembangan keterampilan. Permainan membantu anak mengembangkan berbagai jenis keterampilan seperti kerjasama, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. 4. Pendekatan pendidikan berbasis permainan. Kurikulum berbasis permainan dapat diintegrasikan oleh sekolah di dalam metode pembelajarannya dan mengembangkan kreativitas melalui berbagai jenis permainan yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang mendukung, ruang yang menyenangkan,
Lingkungan dalam sekolah harus mendukung oleh proses belajar dan bermain. Fasilitas yang memadai seperti ruang bermain, alat peraga, dan materi edukatif. Pendidikan holistik. Pendidikan yang berpusat pada anak harus mempertimbangkan perkembangan fisik, sosial, emosional, dan intelektual pada anak. Kesimpulannya, pendidikan yang berpusat pada anak dan mengintegrasikan permainan sebagai bagian dari pembelajaran membantu anak mengembangkan kemandirian dan potensi mereka dengan menciptakan lingkungan yang mendukung serta menggunakan metode yang menyenangkan. Anak-anak dapat belajar dan tumbuh secara holistik sehingga mereka siap untuk berkontribusi sebagai individu merdeka dalam masyarakat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi serta membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan laku dilakukan melalui dua cara, yaitu menebalkan dengan kekuatan konteks diri anak dan kekuatan konteks sosiokultural. Menebalkan laku dengan kekuatan konteks diri anak, yaitu memecah dan menyesuaikan perkembangan anak sesuai dengan tahapan usianya. Disampaikan 3 tahapan usia, yaitu wiraga, usia 0-8 tahun, wiraga, wirama, 8-16 tahun, dan wirama, 16-24 tahun. Dalam hal ini, tahapan anak dimulai dari usia PAUD hingga sekolah dasar kelas 1-3 dan seterusnya hingga kelas tingkat tinggi. Selanjutnya, menebalkan laku dengan konteks sosiokultural, yaitu berasal dari sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan anak. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyebutkan beberapa contoh konteks sosiokultural, di mana salah satunya adalah menebalkan laku anak dalam sosial budaya Jawa Barat, yaitu disebutkan niti surti, niti harti, niti bukti, niti bakti, niti jati, sajatine ngahurip. Yang selanjutnya ada sosiokultural. Ki Hajar Dewantara berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh. Kebudayaan yang dimaksud adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat yang ingin kita bentuk sebagai sebuah bangsa. Mimpi kita sebagai bangsa itu semua kita semaikan benihnya. Kita mulai kerjakan dari apa yang kita kerjakan di pendidikan. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, ada dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Lalu cipta, rasa, karya, pekerti, atau tenaga menjadi keseimbangan atau keselarasan hidup. Contohnya pada permainan gamelan dan menenun. Yang selanjutnya ada dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara tentang petani. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai petani atau tukang kebun, dan siswa sebagai benih tanaman yang ditaburkan petani di lahan atau sekolah. Analogi ini menggambarkan bahwa pendidik harus memiliki jiwa yang sabar dalam menuntun siswa mencapai kebahagiaan tertingginya. Dalam hakikatnya, kewajiban pendidik sama dengan seorang petani. Petani menanam jagung. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, memusnahkan hama penyakit. Tapi, seorang petani tak dapat menjadikan
jagung tumbuh menjadi padi. Demikian pula seorang anak. Sekolah diibaratkan tanah tempat bercocok tanam sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi anak dari pengaruh-pengaruh jahat. Hanya dengan itu karakter anak tumbuh dengan baik yang tadinya malas menjadi semangat. Kalau petani fokus, utamanya adalah menghasilkan tanaman yang terbaik, demikian juga guru. Orientasi utama adalah fokus kepada murid dengan meningkatkan literasi, numerasi, dan tentunya penguatan karakter peserta didik. Relevansi filosofis. Ki Hajar Dewantara memberikan ruang yang merdeka bagi murid untuk belajar. Setiap anak diberikan kemerdekaan dalam mengembangkan setiap potensi dalam dirinya. Anak tidak dipandang sebagai kertas kosong dengan ketidaktahuannya. Akan tetapi anak dipandang sebagai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga sebagai pendidik tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Namun pendidik seharusnya mengawasi dan mengamati agar pengaruh-pengaruh jahat dapat dihindari. Filosofi pendidikan. Pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, sebab pendidikan bukanlah hal yang statis. Pendidikan selalu berkembang dan berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan anak harus disesuaikan dengan kodrat alamnya, seperti anak-anak yang tinggal di daerah desa tidak disamakan model belajarnya dengan anak-anak di daerah perkotaan yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Di samping itu, kodrat zaman dalam pendidikan diperlukan sebagai upaya dalam mempersiapkan peserta didik yang memiliki keterampilan sesuai dengan tuntutan zamannya. Dengan demikian, kodrat alam dan kodrat zaman terus mengiringi perkembangan pendidikan, sebab alam dan zaman adalah pondasi dari pelaksanaan pendidikan sehingga mampu mewujudkan cita-cita peradaban.